PDIP menagih janji Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghadiri sidang kasus tuduhan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. PDIP mendesak Jokowi untuk memenuhi janjinya menghadiri sidang dan menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. PDIP meminta Jokowi untuk memenuhi janjinya. Menurutnya kehadiran Jokowi itu juga bisa membuat polemik mengenai keaslian ijazahnya bisa segera terselesaikan. Andreas mengatakan isu mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi masih menjadi perbincangan di akar rumput. Keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menolak atau membatalkan dakwaan terhadap Dr. Fauziaty Assouma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo itu seperti membuka kotak Pandora. Karena sekarang jadi pertanyaannya, jadi sebenarnya siapa sesungguhnya Jokowi ini dan siapa sesungguhnya pemilik asli dari ijazah Jokowi. Jadi bukan ijazah aslinya, tapi pemilik asli dari ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan oleh Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, mulai dari kepala daerah di Solo, kemudian gubernur di DKI Jakarta tahun 2012 dan juga Pilpres selama 2 periode, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Nah, saya mengajak Anda untuk menyimak kembali sebuah perbincangan ini dengan pengurus PDIP dulu, ya, ini Denny Iskandar, yang waktu tahun 2012 ketika Jokowi itu mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dia adalah sekretaris Bapilu dan dialah yang mengurusi atau dia bahkan yang menerima dokumen ini dari Joko Widodo, kemudian melakukan verifikasi, bahkan sampai kemudian yang menyetorkan ke KPUD di Jakarta ya, untuk mendaftarkan diri Jokowi, dan kita tahu kemudian Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok. Nah, yang sangat menarik ini, kasus ini kan dia kemudian mulai buka suara ketika politisi PDIP Victor Suryadi menuduhnya bahwa dia orang yang tahu di balik soal ijazah palsu Jokowi yang berkaitan dengan ribut-ribut, katanya ijazah palsu itu dicetak di Pramuka di pasar Pramuka maksud saya. Nah, ternyata ketika menerima dokumen-dokumen dari Joko Widodo itu pada waktu itu dia sebagai sekretaris Bapilu, jadi dia sendiri sudah mencurigai ini kok tidak sinkron antara wajah orang di depan dia yang menyetorkan tadi itu persyaratan tadi itu dengan wajah yang ada di ijazah itu. Apa semua yang terjadi ini menarik untuk kita simak lagi perbincangan saya dengan Denny Iskandar. Pada waktu itu Denny Iskandar belum berani bicara secara terbuka, dia hanya bersedia saya wawancarai, tapi dia tidak bersedia on air gitu ya. Nah, sekarang setelah peristiwa kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, saya bertemu kembali dengan Denny Iskandar, dan dia sendiri sekarang dia bisa tersenyum-senyum dengan mengingatkan saya bagaimana perbincangan kita 1 tahun yang lalu ya. Ini saya rekam tanggal 1 Juli 2025. Selamat mengikuti. Lebih dari pekan terakhir ini ada 2 nama yang paling banyak dicari ini baik oleh media maupun netizen. Yakni yang pertama adalah Widodo, ini yang disebut oleh politisi PDIP Victor Suryadi sebagai tim Solo, dan satu orang lagi itu adalah kader PDIP Denny Iskandar yang disebutnya sebagai tim Jakarta. Nah, bersama satu orang lagi namanya yakni Indra Kramadipa, ini kan disebut-sebut oleh Victor Suryadi mereka ini yang mengetahui atau terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi, ini ijazah dari UGM yang dibuat di pasar Pramuka. Nah, karena disebut-sebut soal pasar Pramuka itu kemudian menyeret satu nama lagi yakni mantan Wakil Menteri Desa Profesor Paiman Raharjo. Paiman ini dicurigai dia yang memiliki percetakan di pasar Pramuka tempat Jokowi mencetak atau timnya Jokowi mencetak ijazah palsu Jokowi yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan diri pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan kemudian berlanjut pada pemilihan presiden pada tahun 2014. Ini paling gubuk nih karena nama Widodo dan Denny Iskandar ini disebut oleh Victor Suryadi ini dia menghilang, katanya dia sedang mencari kemana ini Widodo dan Denny Iskandar ini untuk dia tanyakan bagaimana ceritanya soal itu. Sementara Profesor Paiman Raharjo juga kelabakan nih karena disebut-sebut dia ya pemilik dari percetakan itu
dan kemudian meskipun dia sudah membuat klarifikasi, tapi orang tidak percaya, ya orang tetap tidak percaya, apalagi ada seorang ex agen BIN, yakni Kolonel TNI Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, itu kemudian dia punya sejumlah saksi yang menyatakan nggak benar kalau ex Wakil Menteri Desa Pak Iman Raharjo itu dia membuka usaha di Pasar Pojok Pramuka itu sampai tahun 2002 saja, karena dia punya data, punya saksi bahwa setidaknya sampai tahun 2010 itu Pak Iman masih berkeliaran di Pasar Pojok Pramuka, bahkan usahanya itu sampai 2017. Nah, dia kemudian dicurigai, kenapa kok dia menyebut bahwa hanya sampai tahun 2002, berarti kan dia ingin memotong mata rantai sampai tahun 2012 ketika Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta dengan bekal mencetak ijazah palsu di percetakannya lah, kemudian dia melenggang menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu informasi spekulasi yang muncul di berbagai media, apalagi di media sosial, rame banget. Nah, benarkah seperti itu? Saya kemarin itu berkomunikasi dengan Denny Iskandar ini, tapi hanya via telepon, cukup lama, lebih dari 1,5 jam saya berbincang tentang ini, dan kemudian pagi tadi juga dilanjutkan lagi perbincangan itu. Saya mencoba mengurus secara kronologis dan kemudian mencocok-cocokkan datanya. Benarkah yang dia sampaikan ini? Nah, kalau dari penjelasan Denny Iskandar ini, cerita Bitor Suryadi itu dia menyatakan bahwa itu sekitar 80-90% itu betul, gitu. Tapi ada detail-detail yang dia bilang ini yang kurang tepat begitu. Nah, tentu semakin menarik ya, dan lebih menarik lagi itu karena ternyata Denny Iskandar ini sendiri mengakui juga dia memang sempat melihat ijazah Jokowi, bukan hanya melihat ya, dia memproses ijazah Jokowi itu, dan pada waktu itu pun dia merasa sudah agak melihat keanehan. Dia belum curiga ya pada waktu itu, dia melihat kejanggalan karena foto ijazah Jokowi itu dengan Jokowi yang ada di hadapannya itu berbeda gitu. Nah, saya tanyakan kepada dia, apakah ijazah yang disebut itu ijazah yang sekarang beredar ini, yang beredar di media sosial? Dia menyatakan itu iya, dan memang soal ini sempat banyak sekali dipersoalkan ya oleh netizen, dan sejumlah pengamat juga menilai ada yang berbeda ini antara ijazah Pak Jokowi, fotonya itu di sini yang pakai kacamata, dan kemudian wajah Pak Jokowi sekarang gitu. Karena agak aneh kalau dulu pakai kacamata, kenapa sekarang Pak Jokowi tidak pakai kacamata. Kemudian juga ada mempersoalkan zaman dulu aturannya ijazah itu nggak boleh pakai kacamata. Jadi soal inilah yang mungkin menjadi makin ramai gitu. Sayangnya ini Mas Denny Iskandar ini yang sekarang domisili di Surabaya, dia tidak mau untuk muncul, tapi dia memperkenankan saya untuk mengutip perbincangan dan mempublikasikan perbincangan itu. Tapi dia betul-betul mewanti-wanti jangan sampai kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Karena menurut dia, ya kalau soal pemalsuan atau pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka itu, dia sama sekali tidak terlibat. Bahkan sebenarnya sesungguhnya secara kronologis kita tidak tahu, boleh katakan dia tidak tahu menahu soal itu. Sementara kemudian soal sosok Widodo ini, nah ini yang menarik. Menurut Denny Iskandar, yang berurusan dengan dia sebelumnya berkaitan dengan kelengkapan administrasi Joko Widodo untuk menjadi calon gubernur itu bukan Widodo, tetapi yang berurusan dengan dia itu adalah namanya Muhammad Isnaini, yang belakangan ini kemudian dikenal sebagai ketua alap-alap Jokowi, ini relawan Jokowi. Dan satu orang lagi namanya adalah Eko Sulistyo, dia adalah ketua KPUD Solo, yang kemudian setelah Jokowi terpilih menjadi presiden karirnya melejit, dia masuk di KSP, dan terakhir dia itu menjadi komisaris di PT PLN Persero. Tapi belakangan dia kemudian mengundurkan diri ketika kemudian PDIP bersimpang jalan dengan Jokowi. Jokowi mendukung dan mengusung Prabowo Gibran, sementara kemudian Eko Sulistyo itu bergabung dengan timnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi mereka juga berpisah jalan. Jadi bagaimana urutan-urutan ceritanya ini? Nah, kalau menurut versi dari Denny Iskandar, pada waktu itu, ini konteksnya itu pada tahun 2011 ya, mulai terjadi penjaringan, mulai dilakukan penjaringan untuk mengusung calon gubernur di DKI Jakarta. PDIP pada waktu itu belum terlalu seksi, karena di Jakarta PDIP selalu kalah ya pada waktu itu. Nah, kemudian mereka melakukan penjaringan, banyak sebenarnya yang pada waktu itu mau mendaftarkan diri ingin jadi calon gubernur dari DKI. Misalnya ada nama Faisal Basri, kemudian ini ekonom yang almarhum Faisal Basri, kemudian ada nama Pak Bibit Waluyo, kemudian ada Maijen Priyanto, ini mantan wakil gubernur di eranya Koke, dan ada Joko Widodo. Joko Widodo itu waktu itu adalah dia kader internal ya, waktu itu dia masih menjadi wali kota Solo. Tapi menurut Denny sesungguhnya dia juga pengurus PDIP Jawa Tengah, karena dia menjadi wakil ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Nah, untuk memverifikasi dokumen-dokumen tadi itu yang melakukan adalah Denny Iskandar, karena pada waktu itu dia menjadi sekretaris Bapilu, yang menjadi ketua Bapilunya itu adalah Boy Sadikin, ini ya, putra mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Waktu itu belum terlalu lengkap ya dokumen-dokumennya, itu biasanya hanya berupa riwayat hidup, kemudian ijazah dan lain-lain. Kemudian mereka ini para orang yang mau jadi calon dari gubernur di
PDIP ini kemudian ditunjuk license officer, dan kemudian muncullah nama Indra Kramadipa. Ini kalau menurut Denny Iskandar, dia ini adalah. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita disuguhkan sebuah dinamika politik hukum yang sangat menarik perhatian publik. Ya teman-teman, topik lama yang kembali mencuat dan semakin memanas, kelanjutan persidangan Citizen Law Lawsuit terkait dugaan isap palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ya sobat politik, ingatkah kita tentu belum lupa dengan janji terbuka yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember lalu. Ya di mana teman-teman, saat itu beliau secara terbuka menyatakan di hadapan media bahwa jika diperintahkan oleh majelis hakim, ya beliau akan hadir langsung dan membawa seluruh ijazah aslinya mulai dari SD, SMP sampai SMA hingga ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Namun teman-teman, apa yang terjadi dalam persidangan terbaru di PN Solo? Ya, boro-boro membawa tumpukan ijazah asli tersebut. Ya, sosok mantan Presiden ke-7 kita itu justru tidak menampakkan batang hidungnya. Ya, bahkan tim kuasa hukum yang mewakilinya pun sama sekali tidak membawa dokumen ijazah asli. Ya, ini melainkan hanya menyerahkan satu bukti berupa salinan atau kopi dari dokumen asli pemindaian atau file scan laporan polisi. Ya ini teman-teman, kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh para penggugat, tetapi juga memicu reaksi keras dari netizen dan masyarakat luas, di mana teman-teman pihak Universitas Gadjah Mada UGM yang turut menjadi tergugat pun hanya menunjukkan berkas administrasi di persidangan. Ya mereka tanpa adanya salinan ijazah yang sah yang mereka bawa pada saat itu. Ya teman-teman, hal ini membuat tim hukum penggugat termasuk langkah pembuktian digital forensik yang dikawal oleh Roy Suryo dan rekan-rekan aktivis, ya mereka merasa makin di atas angin dan menilai bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi kejelasan kasus ini. Ya sobat politik, banyak kalangan menilai sikap keras kepala untuk tidak hadir dan tidak menunjukkan bukti autentik di depan persidangan ini memberikan presiden atau contoh yang kurang baik bagi publik. Ya sebagai seorang mantan kepala negara dan negarawan, ya masyarakat juga menuntut satu hal yang sederhana, yaitu kejujuran dan kepatuhan hukum yang transparan agar polemik menahan yang tidak bisa diselesaikan ini secara terang benderang akan terjadi di persidangan. Ya teman-teman, kritik tajam pun berdatangan, salah satunya mengingatkan kita pada pernyataan politisi Adian Manitupulu yang menyebut bahwa langkah-langkah politik seperti ini menunjukkan watak seseorang politisi murni yang syarat taktik, alih-alih seseorang negarawan yang mengedepankan keterbukaan. Ya publik ini juga mulai membaca arah jangka panjang dari strategi politik Jokowi, yang mulai dari pengondisian figur-figur di berbagai lembaga hukum saat beliau masih menjabat, hingga ambisi menyelenggarakan kekuasaan melalui sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jalannya terbuka dan lebar setelah adanya perubahan batasan syarat usia oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ya teman-teman, di sisi lain situasi ini kini juga menjadi ujian berat dan keluhan masyarakat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana publik berharap agar pemerintahan yang baru ini tidak sekedar omon-omon atau memberikan janji manis saja, melainkan benar-benar tegas dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu serta membersihkan institusi dari oknum-oknum yang hanya atau haus kekuasaan. Ya sobat politik, semua masyarakat kita hari ini sudah semakin pintar dan kritis dalam membaca arah meta angin politik. Ya kita tentu ingin bangsa ini teman-teman bergerak ke arah yang lebih baik, ya di mana hukum ditegakkan secara adil dan kebenaran tidak disembunyikan di balik temeng kekuasaan. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai mangkirnya pembuktian ijazah asli ini di persidangan? Apakah hal ini akan mengerus reputasi politik sang mantan Presiden Joko Widodo ke depannya? Ya teman-teman, mari kita untuk menulis analisis dan kritis kita secara cerdas
di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya teman-teman, jangan terlalu ketinggalan informasi dari kita. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi menarik lainnya dari channel ini. Nah teman-teman semua, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Fajmi. Di sini dia berpendapat teman-teman, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Ya teman-teman, Jamarisong memberikan tanggapannya, kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi, OVUM dan Kapolda. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sigma saja, kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita untuk Kurniadi, tangkap Jokowi. Ya, Joko Prianto juga memberikan tanggapannya teman-teman, harus diadili, orang tidak punya malu dan berpengkhianat, mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Surahati memberikan juga tanggapannya, para penganggung pemuja Jokowi ikut tanggung jawab di dekat akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Reni Nangmangsyari memberikan tanggapannya, adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, surut Jokowi bayar hutang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Edi Sutrisno memberikan tanggapannya, siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Umar Raya memberikan tanggapan, dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dadi. Di sini dia berpendapat teman-teman, seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Teman-teman, kita lanjut. Adi Sunarno memberikan juga tanggapannya, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah semakin jelas, kecuali hakim yang masuk angin saja yang nggak berani memutuskan. Teman-teman, Sugir memberikan juga tanggapannya, sini kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Askar memberikan tanggapannya, duitnya banyak sekali bisa bayar hutang negara. Jokowi dan antek-antek yang menterinya termul semuanya, dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suhar Telina memberikan tanggapannya, kalau terbukti palsu cabut semua fasilitas yang sudah diberikan para penipu, tangkap semua yang mendukung kepalsuan. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.